Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai deadlock. Baik, langsung saja. Apa itu deadlock? Deadlock adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita menangani deadlock ini? Terdapat 3 metode untuk menangani permasalahan deadlock, yaitu yang pertama, menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Dan yang kedua, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Model ini banyak digunakan pada sistem operasi Unix. Kemudian selanjutnya itu karakteristik pada deadlock. Yang pertama yaitu ada mutual exclusion, yang kedua ada hold and wait, yang ketiga ada non-preemption, yang keempat ada circular wait. Baik, pada kesempatan kali ini saya hanya berfokus kepada yang mutual exclusion. Apa itu mutual exclusion? Mutual exclusion adalah jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu. Proses-proses yang lain dilarang mengerjakan hal yang sama. Bagian program yang sedang mengakses memori atau sumber daya yang dipakai bersama disebut critical section atau region. Mutual exclusion merupakan jaminan untuk mengatasi kondisi pacu agar tidak boleh dua proses atau lebih memasuki critical section secara bersamaan. Selanjutnya, terdapat 3 kondisi untuk menentukan mutual exclusion, diantaranya tidak ada dua proses yang dapat bersamaan berada di critical. Terdapat 3 kondisi untuk menentukan mutual exclusion, yang mana diantaranya itu tidak ada dua proses yang pada saat bersamaan berada di critical region. Yang kedua, tidak ada proses yang berjalan di luar critical region yang bisa menghambat proses lain. Dan yang ketiga, tidak ada proses yang tidak bisa masuk ke critical region. Baik, selanjutnya, mutual exclusion ini sendiri merupakan kondisi di mana terdapat sumber daya yang tidak dapat dipakai bersama pada waktu yang bersamaan. Misalnya, printer dan disk drive itu tidak bisa dipakai dalam waktu yang bersamaan. Kondisi demikian disebut sumber daya kritis, dan bagaimana program yang menggunakan sumber daya kritis tersebut disebut critical region atau section. Hanya satu program pada satu saat yang diizinkan masuk ke critical region. Selanjutnya, program tidak dapat bergantung pada sistem operasi untuk memahami dan memaksakan batasan ini. Karena maksud program tidak dapat diketahui oleh sistem operasi. Hanya saja, sistem operasi menyediakan layanan system call yang bertujuan untuk mencegah proses lain masuk ke critical section yang sedang digunakan proses tertentu. Jadi, ketika kita mendapati masalah pada sistem operasi, kita dapat menghubungi layanan system call yang tersedia oleh sistem operasi yang kita gunakan. Selanjutnya, fasilitas atau kemampuan menyediakan dukungan mutual exclusion harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mutual exclusion harus dijamin bahwa tidak ada proses lain kecuali dirinya sendiri. Di sini terjadi proses tunggal, yang mana mutual exclusion ini hanya bisa terjadi ketika dia sendiri yang memprosesnya. Selanjutnya, proses yang berada di non-critical section atau dilarang memblok proses-proses lain yang ingin masuk critical section. Hal ini bisa terjadi starvation. Ketiga, harus dijamin bahwa proses yang ingin masuk critical section tidak menunggu selama waktu yang dekat. Ini bisa mengakibatkan masalah deadlock dan antrian proses berpanjang. Cara mencegah mutual exclusion yaitu mutual exclusion ini benar-benar tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan tidak ada sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama. Jadi, sistem harus membawa sumber daya yang tidak dapat digunakan bersama-sama. Jadi mutual exclusion ini tidak dapat dicegah karena dia tidak dapat digunakan bersama-sama dengan aplikasi-aplikasi lain. Dia hanya program tunggal. Contoh mutual
execution yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari, yaitu printer. Printer ini contoh virtual execution yang sering kita jumpai. Sumber daya printer ini hanya bisa diakses atau kita gunakan satu proses saja, tidak bisa kita pergunakan secara bersamaan. Oleh karena itu sumber daya ini disebut dengan sumber daya kritis. Maksudnya hanya bisa atau digunakan satu port saja, ini hanya bisa digunakan pada satu perangkat saja ketika ngeprintnya. Baik, sekalian, bila topik undaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.